Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan pelajaran biologi. Kali ini kita akan membahas tentang reproduksi atau pembelahan sel. Nah, materi yang akan kita bahas adalah amitosis, mitosis, meiosis, gametogenesis pada hewan atau manusia, dan gametogenesis pada tumbuhan. Nah, reproduksi sel adalah proses pembelahan sel yang bertujuan untuk memperbanyak jumlah sel. Terdapat dua macam pembelahan sel, yaitu pembelahan yang terjadi secara langsung dan pembelahan yang terjadi secara tidak langsung. Pembelahan yang terjadi secara langsung biasanya orang menyebutnya dengan membelah diri, atau kalau sekarang lebih familiar disebut dengan amitosis atau pembelahan biner. Nah, pembelahan ini terjadi pada makhluk hidup yang satu sel. Nah, amitosis itu adalah pembelahan yang tanpa melalui tahapan-tahapan atau tanpa ada pembentukan benang-benang spindel. Nah, ini dicontohkan pada bakteri. Nah, satu sel bakteri kalau dia ingin membelah, maka dia harus melakukan replikasi DNA-nya dulu atau asam nukleatnya. Nah, setelah terbentuk dua asam nukleat, baru dia akan melakukan proses pelekukan. Nah, pelekukan ini nanti pelekukan ini akan bertemu, kemudian baru dia terbentuk dua sel yang sama persis dengan induknya. Nah, kemudian kita akan langsung ke pembelahan sel yang tidak langsung, artinya pembelahan sel yang dengan melalui tahapan atau terbentuknya benang spindel. Ada dua macam pembelahan sel dengan secara tidak langsung, yaitu mitosis dan amitosis. Kali ini Ibu akan membahas dulu yang mitosis. Nah, mitosis ini terjadi pada pembelahan yang terjadi pada sel-sel tubuh atau somatik. Contohnya, kalian bertambah tinggi, rambut kalian bertambah panjang, kuku kalian bertambah panjang. Nah, itu adalah proses pembelahan yang terjadi secara mitosis. Jadi, kalau nambah panjang rambutnya, berarti jumlah selnya bertambah. Nah, ini ya. Jadi, fungsinya mitosis ini adalah untuk pertumbuhan dan perkembangan. Kemudian dia akan menghasilkan dua sel yang sama persis dengan induknya. Kemudian ini merupakan bagian dari siklus sel. Nah, siklus sel itu ada dua tahapan, yaitu interfase dan mitosis. Nah, sel akan selalu melakukan siklus sel. Nah, siklus sel ini ya kita bahas dulu dari yang interfase. Nah, interfase ini terjadi setelah pembelahan mitosis. Ya, jadi setelah sel itu melakukan pembelahan, membelah menjadi dua, kemudian apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah fase interfase. Nah, interfase ini dimulai dari G1 atau grow one atau pertumbuhan 1. Setelah dia membelah menjadi dua, tentu saja ukurannya dia akan lebih kecil. Maka untuk mendukung kehidupannya, maka yang dia lakukan adalah memperbanyak sitoplasmanya, kemudian juga memperbanyak organel-organel sel untuk mendukung kehidupan sel. Contohnya, kalau dia memerlukan banyak energi, maka dia akan membentuk banyak mitokondria. Atau dia memerlukan banyak protein, maka dia akan memperbanyak jumlah ribosom. Nah, seperti itu ya. Kemudian kita masuk ke tahapan yang kedua dari interfase, yaitu sintesis. Mudahnya atau gampangnya, sintesis itu adalah proses replikasi DNA. Kita sudah bahas di materi sebelumnya bahwa replikasi DNA itu adalah proses pengkopian DNA menjadi DNA lagi. Yang tadinya satu DNA, maka setelah melakukan replikasi akan ada dua DNA. Kemudian fase yang selanjutnya adalah grow 2 atau pertumbuhan 2. Jadi ini prosesnya sama dengan grow 1 atau pertumbuhan 1 ya, yaitu memperbanyak sitoplasma, memperbanyak organel sel, tetapi tujuannya adalah untuk persiapan pembelahan mitosis. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembelahan mitosis ya. Nah, mitosis itu terjadi melalui 4 tahapan, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Nah, disingkat dengan promat kalau kalian yang suka dengan singkatan. Nah, kita akan lihat yang pertama, profase. Kalian harus ingat gambarnya dan ciri-cirinya. Ingat kalau sel dalam keadaan biasa, maka pada inti selnya itu hanya akan kelihatan benang-benang yang biasa disebut dengan DNA atau kromatin. Kalau dia mau mengalami proses mitosis, yaitu proses awal mitosis yaitu profase, maka benang-benang DNA itu akan berubah menjadi kromosom.
Ya, kemudian yang tadinya ada membran inti, membran intinya akan dihilangkan untuk sementara atau membran intinya menghilang. Kemudian yang kita menjadi fokusnya adalah sentriol, organel sel untuk membantu pembelahan. Sentriol itu akan terbelah menjadi dua dan menuju kutub masing-masing. Ya, jadi lihat perhatikan gambarnya. Nah, kemudian selanjutnya ke fase metafase, fase yang kedua. Nah, setelah semua membran intinya itu menghilang dan semua kromatin atau DNA menjadi kromosom, maka kromosom itu langsung akan menempatkan diri pada bidang ekuator atau berada di tengah. Kemudian si sentriol yang tadinya sudah mencapai ujung dan menghasilkan benang-benang spindel, benang-benang spindelnya itu akan terikat pada bagian tengah dari kromosom, yaitu pada bagian sentromernya. Ya, seperti ini. Nah, itu adalah ciri dari metafase. Kromosom berada di tengah. Kemudian lanjut ke fase yang ketiga, yaitu anafase. Nah, benang-benang spindel tadi yang terikat pada bagian sentromer, maka dia akan menarik kromosom tersebut ke arah kutub masing-masing. Tadi kita lihat bahwa kromosom itu mempunyai dua lengan, jadi satu lengan ditarik ke kanan, satu lengan ditarik ke kiri, ke arah kutub masing-masing. Sehingga kromosomnya terbelah dan menuju kutub masing-masing. Perhatikan gambarnya ya. Kemudian fase yang selanjutnya adalah telofase. Telofase ini tadi kromosom yang ditarik tadi sudah sampai pada kutub masing-masing, kemudian kromosom langsung berubah menjadi kromatin atau DNA kembali, kemudian membran inti terbentuk kembali, sehingga di dalam sel itu terdapat dua inti sel. Nah, dua inti sel, setelah terbentuk dua inti sel, maka akan terjadi proses yang disebut dengan sitokinesis, yaitu proses pelekukan dan pembelahan atau pemisahan sitoplasma sehingga sel terbentuk menjadi dua. Dari satu sel menjadi dua sel, ya, dari satu inti menjadi dua inti. Ya, jadi pertama, prosesnya itu pembelahan inti dulu yang disebut dengan karyokinesis, kemudian pembelahan sel atau sitoplasma yang disebut dengan sitokinesis. Dari satu sel menjadi dua sel. Nah, ini adalah tahapan dari mitosis. Nah, semoga kalian dapat paham ya, dapat membedakan juga bagaimana tahapan amitosis dan mitosis. Oke, semoga dapat dipahami. Terima kasih, jaga terus kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.